Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan atau menjawab salah satu pertanyaan dari teman di medsos. Walaupun mungkin sudah dianggap maklum atau jelas, saya terpaksa menjawabnya, yaitu dengan pertanyaan bagaimana seorang suami menyentuh istrinya yang mana suami itu sedang punya wudhu, batalkah atau tidak wudhunya? Maka saya menjawab cuman dalam ruang lingkup dalam satu mazhab, yaitu mazhab Syafi'i. Adapun secara mazhab-mazhab yang lain, insya Allah saya akan menjelaskan di pertemuan berikutnya. Dalam mazhab Syafi'i saya ambil dari dua referensi. Yang pertama dari kitab fikih asriyah, yaitu kontemporer. Yang kedua dalam fikih salaf. Yang fikih kontemporer saya ambil dari Al-Fiqhu Al-Manhaji juz 1 halaman 63, sedangkan yang fikih salaf saya ambil dari kitab I'anah At-Talibin juz 1 halaman 64. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'uluhi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Lamsur rajulih, menyentuhnya laki-laki yang punya wudhu menyentuh zaujatahu pada istrinya. Awil mar'ata al-ajnabiyata, atau menyentuh wanita ajnabiyah, wanita yang bukan mahramnya. Jadi bahasanya bukan mahram. Kadang kita di medsos sering temukan bahasa maaf ya, kita bukan muhrim. Padahal yang benar adalah bukan mahram. Menyentuhnya tadi min ghairi hailin, dengan tanpa memakai hail, penghalang, entah kain mungkin atau tisu atau yang lainnya. Menyentuh tadi fa innahu yanqudu wudu'ahu wa wudu'aha, maka dengan sebab menyentuh tadi, wudhunya laki-laki itu, wudhunya suami dan juga wudhunya istri batal. Wudhunya laki-laki dan perempuan yang disentuh itu sama-sama batal. Sekarang wal ajnabiyatu, yang dimaksud dengan wanita ajnabiyah, yang dimaksud dengan wanita bukan mahram. Di atas tadi saya jelaskan ada al-mar'ah al-ajnabiyah. Yang dimaksud dengan wanita yang bukan mahram yaitu kullum ro'atin, setiap wanita, yahillu, yang boleh atau yang halal, lahu, bagi laki-laki, azzawaju biha, untuk menikahinya. Jadi yang dimaksud dengan wanita yang bukan mahramnya itu adalah setiap wanita atau perempuan yang boleh untuk dinikahinya. Yang kedua dari kitab I'anah, Bismillahirrahmanirrahim. Warabiuha, bagian keempat dari hal-hal yang membatalkan wudhu. Jadi bagian keempat dari hal-hal yang membatalkan wudhu yaitu talaqi basyaratai dzakarin wa unsa, yaitu bersentuhnya dua kulit antara laki-laki dengan perempuan. Talaqi, bertemunya kulit laki-laki dan kulitnya orang perempuan. Walau bila syahwatin, walaupun bersentuhnya tersebut bila syahwatin, tanpa syahwat. Wa in kana ahaduhuma mukrohan, walaupun salah satunya itu ada yang termasuk mukroh. Mukroh itu orang yang dipaksa. Jadi menyentuhnya bukan atas dasar daripada kemauan sendiri, akan tetapi atas dasar paksaan. Dalam fikih ada dua pengertian. Yang pertama ada istilah mukroh, yang kedua ada istilah mukhtarun. Mukroh itu orang yang dipaksa. Cuman paksaan itu bukan cuma sekedar bahasa paksaan secara bahasa kita. Bahasa paksaan dalam fikih itu ada beberapa kriteria, antara lain harus ada at-tahdid, ancaman. Jadi, Pak, kalau kamu tidak menyentuh umpamanya, maka sekarang juga tempat ini mau dibakar. Jadi ada ancaman. Atau hartanya mau diambil, atau mau dibunuh umpamanya, ancaman.
Yang kedua, ancaman itu sifatnya halan, sekarang juga. Bedanya dengan bahasa muajjal, ditunda. Kalau tidak menyentuh, maka besok, nanti sore, atau mungkin 2 hari lagi, tempat ini mau dibakar. Hartanya mau diambil, mau dibunuh. Kalau tersentuh itu bukan atas nama mukroh dipaksa, enggak, akan tetapi atas dasar mukhtarun, atas dasar kemauan sendiri. Kenapa? Karena ancamannya itu bukan sekarang. Jadi kalau mukhtarun maka akan terjadi. Ini istilah mukroh dengan mukhtarun ini di fikih sangat banyak dibahas. Baik di bab muamalah, contohnya jual beli. Jadi kalau barang ini tidak dijual atau tidak dibeli, maka sekarang juga tempat ini, toko ini mau dibakar umpamanya, terus dijual, dibeli dengan harga sekian, maka tidak sah. Kenapa? Karena dia menjual atau membelinya bukan atas kemauan sendiri, akan tetapi atas dasar paksaan. Yang ketiga, yang pertama itu karena dia ada ancaman. Yang kedua, sifat ancaman itu sekarang juga, bukan ditunda besok atau selanjutnya. Yang ketiga, orang yang dipaksa itu memang tidak bisa menghindar. Dia tidak bisa minta tolong pada orang lain, melarikan diri tidak bisa umpamanya. Dia tidak bisa menyelamatkan diri. Maka kalau terpaksa dilaksanakan, baik menyentuh atau yang lainnya, maka itu tidak apa-apa, karena atas dasar paksaan. Selanjutnya aumayitan, atau salah satu dari yang disentuh itu ada yang meninggal. Mungkin antara laki-laki dengan perempuan ini karena sudah cinta sehidup semati, sehingga ketika istrinya meninggal sedangkan suaminya punya wudhu dan menyentuh istrinya, maka istrinya ini tidak batal. Ini lakin la yang kudu wudhu al-mayit, atau la yantaqidu wudu'ul mayyit. Jadi wudunya mayat tadi tidak batal, yang batal hanya wudunya laki-laki yang tadi. Saya ulangi lagi, kalau memang yang disentuh itu mayat atau jenazah, maka wudunya yang menyentuh yang masih hidup itu batal, akan tetapi wudunya mayat itu tidak berpengaruh atau tidak batal. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang kurang jelas, terlebih kepada teman yang tanya, dipersilakan. Kalau kurang paham tanyakan dalam channel ini. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.